Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 5 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti dari Kemabukan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat 18 sampai dengan ke-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatakanlah seorang dengan yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk bisa mengendalikan hidup kami dan bertanggung jawab dari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu dengan tidak terlibat dalam kemabukan atau berhenti dari kemabukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak macam-macam mabuk. Ada mabuk karena perjalanan, yaitu mabuk laut, mabuk darat karena perjalanan, atau mabuk sewaktu kita menaiki pesawat terbang karena ada situasi goncangan yang tidak biasa seperti keseharian yang kita lakukan. Dan itu bisa membuat kita muntah. Dan mabuk sesungguhnya memang tidak menyenangkan. Dan itu akan merusak bagian-bagian tubuh kita yang kemudian tidak berfungsi dengan baik. Sewaktu kita makan, makanan bisa keluar kembali, kepala menjadi pusing, dan mabuk itu memang tidak menyenangkan. Tapi itu adalah kemabukan yang disebabkan oleh situasi, karena goncangan, baik goncangan di atas, itu di pesawat terbang, goncangan di laut karena air yang bergelombang, atau goncangan yang ada di darat karena jalan bergelombang atau berkelok-kelok dan penuh dengan tikungan. Itu sesuatu yang sangat wajar dan itu bukan pelanggaran. Itu adalah hukum manusia yang memiliki keterbatasan. Ada juga yang kedua adalah mabuk oleh nafsu dunia, yaitu mabuk oleh harta, mabuk oleh jabatan, mabuk oleh uang, mabuk oleh popularitas, mabuk oleh keinginan dipuji, kemabukan ingin diterima. Ada sebuah istilah, kalau sudah duduk lupa berdiri, artinya orang yang mabuk dengan jabatan, yaitu mabuk. Tetapi ada mabuk yang di Alkitab dikatakan mabuk sesungguhnya karena minuman keras. Ayat 19 dikatakan, ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah, firman Tuhan berkata, seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita berbicara tentang mabuk, kita ada yang bertanya, bukankah perjamuan kudus itu minum anggur? Sesungguhnya anggur itu memiliki fermentasi dan dalam kadar tertentu, dan anggur tertentu itu sesungguhnya memiliki dampak yang positif. Tetapi kalau sudah berlebihan, maka anggur itu dikatakan memabukkan. Sesuatu yang sifatnya itu berlebihan itu pasti memabukkan. Kita makan nasi, makan karbohidrat, itu dalam kadar tertentu dibutuhkan buat tenaga karena diubah menjadi gula. Dan itu dipakai untuk energi keseharian kita. Tetapi kalau karbohidrat, makanan yang kita makan terlalu banyak, itulah yang kemudian menimbulkan sebuah berat badan yang meningkat, diabetes, pada akhirnya kemudian mengalami diabetes mellitus. Dan kita tahu dengan jelas penyakit diabetes atau penyakit diabetes mellitus itu bisa menyerang seluruh organ tubuh. Dan saya melihat mendampingi jemaat yang pada akhirnya ada organ bagian tubuh tertentu, yaitu kaki, yang harus diamputasi. Karena mengapa? Karena berlebihan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mabuk oleh anggur. Mari kita lihat apa dampak negatif daripada mabuk. Yang pertama adalah fisik. Itu akan menyerang bagian lever, jantung, dan pencernaan. Mereka akan mengalami masalah sakit penyakit, yaitu jantung, lever, dan pencernaan. Yang kedua adalah ketergantungan, karena memiliki sifat adiktif. Ketergantungan. Nah, karena ketergantungan itulah, sementara fungsi hidup kita harus memiliki fungsi hidup yang benar dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kemudian hidup kita tergantung oleh minuman keras, lalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa? Kita tidak akan berfungsi dengan baik sebagai manusia baru yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan ubah. Yang berikut adalah masalah perilaku. Karena mabuk, kemudian tingkah laku kita menjadi tidak terkontrol. Timbullah kekerasan, timbullah kecelakaan karena mabuk, kemudian menaiki kendaraan. Lalu karena tidak punya keseimbangan penglihatan yang kemudian tidak fokus, timbullah kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa mencelakakan orang lain. Faktor lain adalah dampak daripada kemabukan oleh minuman keras. Itu adalah masalah sosial dan emosional.
hubungan teman menjadi bermasalah, hubungan keluarga menjadi bermasalah. Di dalam pekerjaan pun akan merugikan kita. Biasanya orang yang sering mabuk pada akhirnya itu akan dipecat dan dikeluarkan dari pekerjaan. Kita tidak ingin kemudian bekerja, berkomunitas dengan orang-orang yang pada akhirnya tidak bisa berfungsi hidup dengan baik. Karena mabuk, itu hubungan teman bisa bermasalah, hubungan keluarga bisa bermasalah, pekerjaan masa depan kita pun juga bisa bermasalah. Bagian yang lain adalah menyebabkan stres emosional. Orang-orang yang suka mabuk itu biasanya emosinya itu tidak bisa terkendali. Karena mengapa? Karena memang motif dari mabuk sendiri untuk lari dari kenyataan hidup. Punya problem masalah hidup yang siogianya harusnya diselesaikan, tapi dia menyelesaikannya dengan lari dari kenyataan. Lewat apa? Lewat bermabuk-mabukan. Yang berikut apalagi yaitu masalah hukum. Orang yang kemudian mabuk itu seringkali menimbulkan perilaku yang melanggar hukum, perilaku kejahatan, sehingga tidak heran orang-orang yang ingin katakanlah merampok, melakukan kejahatan sengaja mabuk dulu, atau karena mabuk lalu orang melakukan kejahatan, atau untuk melakukan kejahatan orang melakukan tindakan kemabukan terlebih dahulu. Sampai di sini sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, janganlah engkau penuh dengan mabuk oleh anggur, tapi engkau penuh dengan roh. Karena orang yang penuh dengan roh bukan dengan minuman keras. Dia akan berkata-kata seorang dengan yang lain dalam Mazmur. Orang mabuk berkata-katanya ngelantur. Tidak kemudian tidak jelas. Bahkan kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal. Biarlah kata-katamu itu penuh dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada tiga tipe kemabukan. Kemabukan karena goncangan, mabuk laut, mabuk darat, mabuk kemudian udara. Itu sesuatu yang wajar dan manusiawi. Ada kemabukan karena oleh popularitas, karena kekayaan, karena kedudukan, karena pujian, karena harapan nafsu dunia. Tetapi juga ada kemabukan yang kita pelajari, yaitu mabuk memang oleh anggur, minuman keras yang secara berlebihan, yang kemudian pada akhirnya merusak seluruh hubungan kita, fisik kita rusak, kita menjadi bergantungan, perilaku kita menjadi tidak terkendali, melakukan kekerasan, bisa menimbulkan kecelakaan sosial dan secara emosional, hubungan kita menjadi bermasalah dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan pekerjaan, emosi kita menjadi tidak terkendali, menjadi orang yang emosional dan bisa menimbulkan depresi. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan masalah hukum. Karena kemabukan orang berperilaku kejahatan, tetapi karena orang untuk berperilaku kejahatan, dia mabuk terlebih dahulu. Sahabat seperjalanan, hidup adalah pertanggungjawaban, bukan hidup dipakai dengan semaunya. Jangan berlebihan di dalam segala sesuatu. Tuhan menciptakan anggur, dipakailah secara tepat dan benar. Tetapi sesuatu anugerah dan berkat Tuhan yang dipakai secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan dosa, kerusakan dirimu sendiri, dan merusak hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pekerjaan, dan tentunya juga hubungan dengan masa depanmu, dan juga merusak hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita untuk berhenti dari segala macam kemabukan. Badan kita diberikan kesehatan, kita jangan mabuk hawa nafsu dunia, jangan juga mabuk oleh anggur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.